Antisipasi banjir lahar susulan, penambang melakukan normalisasi sungai. Kampung terisolasi, warga terpaksa belanja sayur di tengah sungai. Penerapan syarikah membuat jadwal berangkat haji berubah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Lumajang. Saudara, sejumlah siswa SD di Lumajang masuk sekolah pasca libur akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Mereka terpaksa digendong orang tua maupun perangkat desa agar bisa sampai di sekolah. Sejumlah siswa SD Negeri Jugosari 3 ini berjalan di tengah sungai yang penuh batu. Mereka berjalan tidak bersepatu karena takut basah saat melintasi aliran sungai. Secara bergantian para orang tua menggendong mereka saat menyeberang aliran sungai yang deras. Tak hanya orang tua, perangkat desa juga ikut membantu menggendong para siswa. Para siswa yang ke sekolah ini hanya sebagian karena sebagian lain masih takut karena jalan ini hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki. Masih sekolah ini. Hari ini sekolah ya? Sekolah, masih belum datang ya. Kemarin memang sempat diliburkan atau meliburkan diri? Meliburkan diri. Meliburkan diri. Karena akses jalannya tidak bisa dilewati. Sementara di bagian hulu, sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan normalisasi agar jika terjadi banjir lahar susulan, alirannya tidak menghantam tanggul. Sebelumnya, Bupati Lumajang, Indah Abmerawati sudah melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir lahar. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengantisipasi banjir lahar susulan, pemilik izin tambang pasir di Lumajang melakukan normalisasi sungai. Arus sungai diarahkan ke tengah agar saat terjadi banjir tidak menghantam tanggul yang kondisinya kritis. 8 alat berat dikerahkan guna melakukan normalisasi di aliran Sungai Regoyo, Desa Sumberwulu, Kecamatan Jadipuro, Lumajang. Alat berat membendung arus sungai menuju tanggul Kampung Renteng yang kondisinya semakin kritis. Normalisasi ini dibiayai pemilik izin tambang sebagai bagian tanggung jawab mereka kepada warga setempat. Karena getaran banjir kayak itu, yang penting hati nurani saya ibadah gitu untuk menyelamatkan masyarakat yang di bawah Kampung Renteng. Ini sifatnya sementara. Jadi saya itu seakan-akan karena saya cari rezeki di sini, tentunya saya harus sebagian saya mengeluarkan zakat saya melalui alat saya yang ada di sini. Dampak banjir lahar hujan Gunung Semeru yang terjadi Selasa 13 Mei sore lalu menyebabkan kondisi tanggul semakin parah. Bahkan tanggul yang rusak tingginya tinggal setengah meter dan tiang listrik juga nyaris tergerus banjir lahar. Kalau menurut pemantauan saya, pengamatan saya itu kurang lebih 1 meter. Jadi di balik tanggul itu memang tidak ada warga masyarakat yang bermukim, tapi ada 2 RT yang ada di Dusun Kebondeli Selatan, RT 02 dan 03. Apabila tanggul itu jebol nanti dampaknya ke sana. Demikian. Pemkab Lumajang saat ini sudah memberlakukan masa tanggap darurat bencana selama 90 hari. Hal ini dilakukan untuk penanganan kedaruratan infrastruktur daerah aliran sungai. Tim Liputan Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Sebuah kampung di Lumajang terisolasi pasca diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Guna memenuhi kebutuhan makan, warga terpaksa belanja sayur mayur di tengah sungai.
Sungai Regoyo di Desa Jukosari, Kecamatan Candipuro, masih dipenuhi tumpukan material lahar Semeru. Arus sungai juga masih cukup deras untuk dilalui warga. Lokasi ini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Dusun Sumber Langsep yang berada di seberang sungai juga masih terisolasi. Guna memenuhi kebutuhan makan, warga terpaksa berbelanja sayur mayur di tengah sungai. Ya soalnya jalannya susah, habis kena banjir. Kalau sana nggak ada yang jual? Nggak ada yang jual lagi. Ya kalau toko ada, kalau sayur nggak ada, cuma ini tok. Sayurnya cuma satu kalau pagi. Tak hanya ibu-ibu, para bapak juga ikut berbelanja ke tukang sayur. Ini Pak. Karena sulit kalau kaum perempuan kan nggak bisa itu jalan aja susah ya terpaksa ya cowok-cowok lah yang laki-laki yang belanja. Yang belanja ya? Ya, apalagi bawa anak kecil nggak bisa. Nggak bisa. Menurut Kepala Desa Jukosari, dampak banjir lahar hujan Gunung Semeru cukup parah. Tumpukan material setinggi 3 meter menutup akses jembatan Limpas yang merupakan penghubung dua dusun. Seperti yang terlihat pada saat ini, yaitu tanggal 14 hari ini menumpuknya material yang baru menumpuk di jalan akses masyarakat ke Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajar perkiraan kurang lebih 3 meter. Dan ini tidak bisa hanya serta-merta untuk diselesaikan hari ini. Ini harus bekerja sama, pakai alat maupun pakai swadaya dengan masyarakat. Rencananya, Kepala Desa Jukosari akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna bisa membuka akses kampung yang terisolasi. Tim Liputan Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya, Saudara, Gunung Semeru di Lumajang memuntahkan banjir lahar hujan Selasa 13 Mei sore. Hal ini terjadi setelah kawasan Puncak Mahameru diguyur hujan deras selama 2 jam. Video amatir warga merekam detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang kawasan Sungai Besuk Lanang, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Air bah yang membawa material vulkanik Gunung Semeru meluncur deras. Semua sungai yang berhulu di Gunung Semeru dipenuhi banjir lahar. Akibat kejadian ini, tanggul penahan banjir lahar yang sebelumnya terkikis kondisinya semakin parah. Banjir lahar juga menyebabkan satu dusun terisolasi. Beruntung, saat banjir lahar hujan menerjang, semua aktivitas penambangan berhenti. Dusun Sumber Langsep. Iya. Berarti mereka nggak bisa aktivitas apapun ya? Tidak bisa. Mau ke Dusun Sumber Kajar sudah sulit karena sudah kena banjir. Banjir kali ini paling besar atau? Ini paling besar Pak, karena kemarin juga ada ambak 38 tapi banjirnya tidak datang. Kalau sekarang sudah datang. Saudara, polisi membubarkan puluhan pemuda anggota 2 gangster yang akan melakukan aksi tawuran. Selain menangkap 10 pelaku, polisi juga menyita senjata tajam dan sejumlah barang bukti lain. Operasi Pekat Semeru 2 tim Jogoboyo dari Satsamapta Polrestabes Surabaya membubarkan 2 gangster hendak tawuran di Jalan Kemayoran dan Jalan Semarang, Kota Surabaya. Hasil operasi ini polisi menangkap 10 pemuda anggota gangster yang berasal dari Sememi, Tambak Mayor, Kedung Anyar, dan Warugunung, Kota Surabaya. Sebagian pelaku lain berasal dari Mojokerto dan Lamongan. Usia mereka berkisar 15 hingga 22 tahun. Polisi juga menyita senjata tajam, 3 celurit, 1 golok, dan 1 samurai kecil dan barang bukti lain, yaitu 17 sepeda motor dan 6 gawai. Pada saat patroli itu mendapat taruna dari Comment Center bahwa ada remaja, segerombolan remaja yang akan melaksanakan tawuran di seputaran Jalan Kebayoran dan Jalan Semarang. Mendapat taruna seperti itu, patroli Jogoboyo langsung mengarah ke lokasi dan saat itu anak-anak itu langsung semburat. Tapi tim masih sempat mengamankan sekitar 10 orang anak dari 3 tempat yang berbeda.
Maksudnya itu 3 tempat yang berbeda, bukan di ini ya, bukan satu tempat, tidak, 3 tempat yang berbeda dan ditemukan ada barang-barang berbahaya yang tidak sepantasnya dibawa oleh anak-anak ini. Ke-10 pelaku dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Polisi mengimbau masyarakat agar terlibat aktif mencegah aksi tawuran di kalangan pemuda dan remaja secara dini. Jilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sidak hewan kurban ditemukan sapi saki dijual. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, aturan syarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini membuat keberangkatan jemaah haji tak sesuai jadwal yang ditentukan PPIH Embarkasi Surabaya. Hal ini berdampak keberangkatan jemaah haji dijadwalkan ulang dan disesuaikan aturan syarikah. Mulai tahun ini, pelaksanaan ibadah haji menerapkan aturan syarikah yang menjadi ketentuan pemerintahan Arab Saudi. Aturan syarikah ini berdampak keberangkatan jemaah haji tak sesuai jadwal yang ditentukan PPIH Embarkasi Surabaya sebelumnya. Banyak jadwal jemaah dimajukan maupun diundur secara mendadak dari waktu keberangkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, ada jemaah terpisah dengan keluarganya maupun lansia dengan pendampingnya karena keberangkatan tak sesuai kloter. Salah satu KBIHU yang mengeluh aturan syarikah ini adalah KBIHU Al-Hilal Pamekasan Madura. KBIHU ini bahkan harus 3 kali dalam sehari mengantar jemaahnya ke asrama haji Embarkasi Surabaya karena mendadak harus berangkat lebih awal. Hal ini secara finansial merugikan jemaah. Jadi jemaah haji sudah berangkat, syarikah sudah dibentuk. Akhirnya apa yang terjadi? Terbengkalai yang ada di KBIH. Sehingga suami istri tidak kumpul. Walaupun pada akhirnya itu juga kumpul juga. Setelah dalam hitungan jam untuk keberangkatan. Apalagi untuk di Madura itu sakral sekali orang naik haji. Sehingga karena mendadak ini, akhirnya kami dari KBIH Al-Hilal Pamekasan itu harus memberangkatkan 3 kali. Aturan syarikah ini juga membuat PPIH Embarkasi Surabaya harus menjadwal ulang keberangkatan jemaah tiap kloter karena saat ini setiap kloter harus berisi jemaah sesuai syarikahnya. Di PPIH tentu kita harus merubah total jadwal itu karena semula kita berdasarkan kabupaten kota kemudian berubah menjadi syarikah. Yang tadi yang saya katakan untuk yang penuh kloternya syarikahnya sama tidak banyak perubahan. Tapi misalnya gini, Kabupaten Banyuwangi misalnya ya, itu ada 4 kloter itu utuh syarikahnya sama. 1 kloter ini tidak penuh, syarikahnya berbeda. Maka harus siap digabungkan dengan kabupaten yang lain untuk memenuhi syarikah yang sama sebanyak 380 atau 76 untuk jamaahnya, begitu. Di Embarkasi Surabaya, aturan syarikah mulai diberlakukan 9 Mei dan perombakan jadwal keberangkatan jemaah tiap kloter telah dilakukan 14 Mei 2025. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. 15.000 lebih jemaah calon haji telah berangkat melalui asrama haji Embarkasi Surabaya atau AHES. Jumlah tersebut melebihi 40% dari total jemaah calon haji yang akan berangkat melalui Embarkasi Surabaya tahun ini. Lebih dari 40% atau 15.556 jemaah calon haji Embarkasi Surabaya telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Meski demikian, ada beberapa catatan dari PPIH Embarkasi Surabaya,
Di antaranya terdapat 7 orang yang keberangkatannya harus ditunda akibat sakit. 3 pendamping dan 3 orang wafat, yakni 2 orang wafat di Rumah Sakit Haji Surabaya dan 1 orang wafat di pesawat saat perjalanan menuju Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Ahmad Sruji Bahtiar menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi jemaah haji Embarkasi Surabaya yang telah tiba di Tanah Suci dengan rutin mengonsumsi air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Jemaah haji yang sudah berangkat karena perawatan di rumah sakit haji ada 7 orang, kemudian 3 pendamping, kemudian 3 tunda yang ada di asrama haji yang insya Allah siap untuk diberangkatkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar melakukan sidak hewan kurban di Pasar di Moro. Dalam sidak ini ditemukan sejumlah sapi kurban yang dijual terkena penyakit kulit. Inilah hewan kurban di Pasar di Moro yang menjalani pengecekan suhu dan pemeriksaan kesehatan. Dalam sidak ini ditemukan sejumlah sapi sakit kulit dan luka di kaki. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memberikan obat dan vitamin ke sapi yang sakit. Selain itu, mereka juga melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada sapi. Sidak hewan kurban ini terus digelar secara rutin hingga Hari Raya Idul Adha tiba. Ada beberapa yang belum poel, nanti kita sarankan untuk tidak dijual terlebih dahulu karena itu sudah syarat untuk hewan kurban harus sudah poel. Kenapa Bu bisa dijelaskan Bu? Kok nggak boleh dijual? Syarat dari hewan kurban itu, ya syarat akidahnya itu harus sehat, dewasa, umurnya sudah dewasa dengan ditandai adanya poel pada giginya. Sejumlah peternak domba di Kabupaten Madiun mulai ramai pesanan domba untuk Hari Raya Idul Adha. Pesanan domba tidak hanya datang dari Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peternak domba di Desa Banjar Sari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mulai ramai pesanan domba untuk kurban Idul Adha. Domba yang dipesan merupakan domba berusia 12 bulan lebih atau domba yang gigi serinya sudah berganti. Muhammad Saifuddin, pemilik peternak, menyebut pesanan domba sudah datang sejak awal bulan April lalu. Sampai saat ini sekitar 42 domba miliknya sudah terpesan oleh calon pembeli. Pesanan domba tidak hanya datang dari Karesidenan Madiun saja, melainkan juga datang dari warga luar kota seperti dari Blitar hingga Sidoarjo. Harga domba yang ditawarkan bervariasi mulai Rp1.500.000 sampai dengan Rp4.500.000, tergantung dari berat dan besar kecil domba. Alhamdulillah dari H-1 bulan kemarin kita sudah dapat beberapa pesanan baik yang partai maupun yang eceran. Tapi untuk saat ini masih banyak yang eceran. Kalau permintaan warga itu yang seperti apa sih untuk kurban ini? Biasanya yang paling laku itu di harga 2,5 sampai 3 juta. Itu yang favorit. Pembeli bisa memilih sendiri domba yang diinginkan, kemudian menitipkan domba pilihannya ke peternak atau langsung dibawa pulang. Kalau menurut saya di sini bukan hanya tetap sangat bagus itu kan. Jadi dari postur badannya, dari depan, dari kakinya, dari punggung belakangnya itu termasuk bagus di sini. Bagus Pak ya? Iya bagus. Berarti kalau buat kurban ini sudah kalau sebenarnya kalau cocok, kurban ya? masuk sekali gitu. Karena dari segi badan, berat badan itu sudah sebenarnya masuk, tapi kan untuk
untuk masa dia udah bisa untuk korban itu kan sesuai dengan umurnya. Bukan karena dari poilnya enggak, tapi dari umurnya. Kebersihan kandang wajib dijaga agar domba tetap selalu dalam kondisi sehat. Selain domba, peternak ini juga melayani pesanan kambing untuk kurban. Pembeli juga bisa menitipkan domba maupun kambing kurban yang sudah dibeli sampai Hari Raya Idul Adha nanti. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Wisata Batu Purba di lereng Gunung Argopuro. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, ada sebuah tempat wisata di Jember yang wajib dikunjungi. Wisata ini berada di lereng Gunung Argopuro, yakni wisata Batu Purba. Selain berwisata, pengunjung juga mendapatkan edukasi tentang beragam jenis batu peninggalan zaman prasejarah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Diberi nama situs Duplang, berada di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember. Situs ini menyimpan ratusan batu purba peninggalan zaman prasejarah. Berada di lereng pegunungan Argopuro yang jauh dari keramaian, situs ini cukup menarik wisatawan yang ingin mengisi waktu liburan baik bersama keluarga maupun teman. Ratusan batu purba terpajang rapi yang sangat unik ini diantaranya batu menhir, dolmen, batu kenong dengan makna dan fungsi masing-masing di zaman dahulu. Seperti batu kenong yang berfungsi sebagai tempat pemujaan leluhur, batu dolmen berfungsi sebagai kubur batu manusia purba, sedangkan batu menhir berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sejumlah pengunjung datang ke situs Duplang karena mendapatkan edukasi dan pengetahuan tentang beragam batu purba yang masih terjaga rapi ini. Dalam itu memang asli kepunyaan situs mulai pertama ke sekarang. Tapi bukan berjejer semacam itu. Asal mulanya batu-batu kenong itu numpuk di kubur batu sebelah barat. Batu itu namanya dolmen, kubur batu atau dolmen. Nah, yang dikatakan kubur batu itu ada mayatnya. Ratusan batu purba di area situs Duplang ini awalnya berada di kawasan kubur batu dan bertumpuk tak beraturan. Ya karena mau yang cari yang anti mainstream sih Mas, karena kan di Jember Kota sendiri kebanyakan tempat wisata udah ramai gitu kan. Nah, saya butuh tempat yang agak tenang nih. Terus kemudian ada yang rekomen buat kesini, sekaligus buat wisata sejarah sih, sama edukasi juga, nambah wawasan di sini. Selain dapat menikmati sejuknya kawasan lereng pegunungan Argopuro, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk dan cukup izin kepada juru kunci situs Duplang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.